namanya kan ngomong rakyat, ngomong orang banyak. Jadi statement itu harus betul-betul apa ya, hati-hati, dijaga seminimal mungkin agar tidak terjadi ketersinggungan di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Awos Maos ya, dalam rangka kita membahas ya permasalahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo ya. Pak Sujani ya, kita berikan ruang mewakili masyarakat ya untuk bagaimana sih harusnya antara DPRD Kabupaten Sidoarjo dan Bapak Bupati yang kali ini dalam rapat paripurna sampai 2 kali gagal terus ini. Bisa ditanggapi Pak Sujani terkait ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih atas ruang waktu yang diberikan kepada kami. Pertama saya mewakili diri saya sendiri selaku Rakyat Sidoarjo. Ya, kalau mewakili ya belum lah. Ya kalau soal yang sudah viral itu terkait dengan terjadinya boikot ya kalau tidak salah pada saat rapat paripurna 1 dan 2 itu ya sudah 2 kali maksud saya. Ya, saya pikir ini menjadi keprihatinan sendiri bagi saya karena di Sidoarjo ini kan dengan pemerintah yang baru ini kan memakai jargon Sidoarjo baik. Bukan hanya untuk eksekutif saja saya pikir, jadi juga ada legislatif, yudikatif dan eksekutif. Semestinya 3 lembaga ini juga komitmen dan konsisten di dalam mendukung menopang pemerintahan dengan jargon Sidoarjo baik. Artinya Sidoarjo harus baik-baik karena seperti yang tadi disinggung Mas Babe tadi ya, bahwa kita sudah 3 kali terkena tsunami politik ya, semuanya berkaitan dengan berhubungan dengan hukum akhirnya, sehingga nama Sidoarjo tercoreng. Nah harapan kami ke depannya ini ya saat ini juga harusnya eksekutif, legislatif dan yudikatif saling bekerja sama untuk membangun Sidoarjo dengan cara yang baik pula. Kalaupun ada persoalan antara lembaga eksekutif dan legislatif, ya harusnya diselesaikan dulu lah, jangan ditampilkan di publik. Mungkin Pak Ketua ada yang bisa juga ditanyakan nih, kebetulan kan sebagai Ketua RPS kan pengalaman cukup banyak nih beliaunya Pak Sujani nih. Monggo Pak Ketua. Gitu. Ya Pak Sujani terkait dengan DPRD yang belum sekarang memutuskan mengedok hasil ya perubahan anggaran terkait dengan Sidoarjo. Menurut Pak Jani seperti apa sih Pak? Iya. Jadi pertanyaan sangat bagus sekali ya. Juga menjadi pertanyaan semua masyarakat, mewakili masyarakat. Nah, terkait sebenarnya ada apa? Ya masyarakat juga meraba-raba juga sebenarnya. Bertakon-takon gitu ya Pak? Bertakon gitu ya. Iya, bertakon-takon. Ya kalau saya secara umum kemarin pernah saya sampaikan di grup itu ya. Karena ya kami prihatin sehingga muncul kalimat sebaiknya para anggota dewan ini dikasih permen atau gelali saja, ditambahi gelalinya mungkin bisa tepuk tangan dan tidak boikot. Artinya di situ saya melihat menduga-duga juga ya, ada sesuatu hak yang mungkin dimiliki oleh anggota dewan yang mungkin belum terpenuhi atau kurang terpenuhi. Atau sebaliknya kan begitu, sehingga yang terjadi adalah melakukan satu misal boikot atau tidak hadir dalam rapat paripurna yang membahas tentang RPJMD, kemudian LKPJ dan seterusnya kan begitu. Nah, masyarakat yang tahunya kan bagaimana para pimpinan kita, dewan maupun bupati itu bagus ya, baik-baik saja. Nah, jadi kami berharap agar persoalan ada sesuatu di dalam hubungan ketiga lembaga ini, legislatif, eksekutif dan legislatif, itu ya selesaikan dulu lah sebelum tampil ke permukaan. Ya istilahnya ngono yang ngono tapi ojo ngono, bermainlah yang cantik. Sebab apa? Nanti yang korban pada akhirnya ya masyarakat. Betul. Gitu loh.
sebagai apa namanya tokoh publik Pak Jani. Ya. Sikap apa sih Pak sebenarnya diambil oleh ngapunten dari Bupati sendiri, Wakil Bupati dan DPRD sendiri terkait dengan problematika rapat paripurna itu? Ya mungkin ada tanggapan yang lebih sedikit-sedikit agak gimana gitu loh Pak. Ya. Jadi saya singgung lagi ya soal statement saya di grup kemarin tentang bahwa saya menyatakan DPR itu seperti taman kanak-kanak. Jadi mohon maaf memang itu saya sampaikan karena dalam ini saya meniru ucapan daripada mendiang almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, di mana beliau saking gregetannya beliau sampai bilang ternyata DPR seperti taman kanak-kanak. Kan begitu ya. Artinya sebenarnya itu kan satir, kritikan kepada lembaga dewan agar tidak seperti itu lagi begitu ya. Nah, kaitannya dengan apa tadi? Pak Bupati? Pak Bupati. Saya pikir kita tahu bersama kemarin ya, sudah tahu bersama-sama maksud saya. Kan pemicunya adalah statement daripada Pak Bupati yang menyatakan bahwa DPR menghambur-hamburkan uang. Kene sing ndolek dhuwit, kono sing menghambur-hamburkan. Ya niatnya Pak Bupati saya melihat sebenarnya bagus juga ya. Cuma mungkin momen dan bahasanya yang mungkin namanya orang Sidoarjo, orang Surabaya ya. Ya medok seperti itu. Mungkin ya kurang elegan mungkin ya menurut para anggota dewan. Tapi bagi saya selaku masyarakat, saya pikir itu statement itu sah-sah saja karena memang sifatnya untuk membangun Sidoarjo ini akan menjadi baik. Artinya apa? Ya harus saling hati-hati antara eksekutif dan legislatif. Apalagi kita sudah beberapa kali diwarning oleh KPK terkait agar tidak terjadi lagi kasus korupsi dan seterusnya. Nah, statement Pak Bupati ini dalam rangka untuk mengajak lembaga dewan kita semua ya agar berhati-hati di dalam menggunakan anggaran. Apalagi juga di pemerintahan pusat ini kan sudah di kebijakan untuk efisiensi anggaran. Saya pikir sah-sah saja. Nah, setelah itu kemudian Pak Bupati sudah minta maaf pada saat rapat paripurna. Ternyata permintaan maafnya masih tidak diterima. Sepertinya ada tanggapan kurang elegan ya. Iya. Ya namanya. Iya. Yang mungkin pernyataan statement minta maaf itu kan macam-macam ya bahasanya itu kan. Betul. Ada yang ngambung tangan, ngambung dengkul, ada yang sujud ucapan atau sujud. Saya pikir untuk statement daripada Pak Bupati mau dikonsumsi-sujudkan begitu. Ya. Kan sudah cukup disampaikan di publik, kemudian dirilis oleh beberapa media. Saya pikir sudah cukup. Nah, tapi kenapa kemudian lembaga dewan seakan-akan masih belum terima dengan permintaan maaf itu? Artinya di sini saya melihat ada sesuatu di luar itu yang membuat para wakil rakyat ini kemudian masih tidak terima dan berlanjut dengan boikot yang kedua itu. Menurut saya sebaiknya lembaga dewan ini harus berpikir yang bijak, yang dewasa, yang elegan. Walaupun ada hal yang serius yang membuat mereka tidak puas atau merasa kurang puas, sebenarnya kan bisa diselesaikan di luar forum itu sendiri. Jadi main yang cantik gitu ya. Gitu. Jangan sampai ditampilkan di publik seakan-akan Bupati ini tidak diterima kan begitu ya. Salah. Apalagi pada saat pilkada kemarin memang jumlahnya sedikit pengusungnya, dari Gerindra pengusung utama 9, kemudian Golkar 5 dan Demokrat 2. Berapa itu? 16 kan ya. 16, 50 itu kurang 16, musuhnya berapa? 34 ya. 34. Ya jelas kalah kalau memang untuk kalau main menang-menangan. Nah, persoalannya sekarang ini adalah persoalan kita memikirkan rakyat Sidoarjo, pemerintahan Sidoarjo. Maka ya harus tidak ada untuk kalah menang gitu ya. Ya yang ada harus moralitas kita, moralitas para pemimpin itu harus ada win-win solution ya. Mengedepankan rakyat ya. Mengedepankan kepentingan rakyat, jangan sampai mengorbankan rakyat. Kalau sampai terus seperti ini, satu rakyat Indonesia malu lagi, rakyat Sidoarjo maksud saya malu lagi.
ini ada apa ini, baru berjalan kok sudah rame antara eksekutif dan legislatif gitu. Jika nanti Pak paripurna itu tidak digedok Pak, Deadlock terus ini. deadlock terus Pak, Ya, apa yang terjadi Pak menurut Pak Jani? ya semakin runyam menurut saya. Nah, dalam hal ini badan kehormatan di dewan itu ya harus mulai bertindak, karena ketidakhadiran seorang anggota dewan itu kan harus ada alasannya, sakit atau ada tugas lain atau bagaimana. Dan di dalam aturannya kalau tidak datang sampai beberapa kali 5 sampai 6 kalau tidak salah itu ya, itu bisa bisa di PAW itu. Itu ya. Nah, ini kan benih-benih contoh yang tidak baik bagi lembaga dewan di masa-masa mendatang. Gitu ya. Dan kemudian menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat. Dan yang perlu diingat bahwa sampai 6 kali pun mereka boikot, tidak hadir, tidak bisa menurunkan atau memajulkan daripada seorang bupati, gitu ya, karena tidak ada aturan soal itu. Jadi yang bisa menurunkan Bapak Bupati dan Wakil Bupati adalah salah satunya adalah ketika ada OTT dari KPK, gitu ya. Selama saat ini belum ada kasus korupsi atau macam-macam, ya aman-aman saja. Tetapi lagi-lagi yang dirugikan adalah masyarakat saja. Kita berharap mereka lembaga dewan, Pak Bupati ada win-win solution untuk menjadi pemimpin yang baik yang bisa diharapkan oleh warga masyarakat sesuai jargonnya Sidoarjo baik. Oke. Saran dan masukan untuk Bupati sendiri Pak, Ya. terhadap misinya pertanggungjawaban di paripurna ini sehingga masyarakat pun nyaman. Adakah Pak saran dari Panjenengan? Ya, terima kasih. Tanya yang sangat bagus menurut saya. Jadi memang menjadi seorang pemimpin itu kan tidak mudah. Dan ketika jadi itu sangat berat untuk menjaga amanat daripada masyarakat. Amanat ini bukan hanya sekedar kepercayaan, tetapi ada beberapa hal lain yang harus diperhatikan juga. Satu misal, namanya kan ngomong rakyat, ngomong orang banyak. Jadi statement itu harus betul-betul hati-hati, dijaga seminimal mungkin agar tidak terjadi ketersinggungan di masyarakat, gitu ya. Apalagi ini yang dihadapi lembaga dewan, ya, begitu ya. Yang sama-sama punya kekuatan ya. Yang sama-sama punya tugas masing-masing dan kewajiban masing serta punya hak masing-masing, gitu ya. Tetapi kalau terjadi hal yang tidak diinginkan atau keceplosan, ya maka tentu harus ada perbaikan-perbaikan dari sisi mungkin penampilan, kemudian kesopanan. Saya pikir Pak Bupati sudah punya soal itu. Mungkin dari sisi statement saja mungkin kemarin ya, karena mungkin saking semangatnya sehingga menurut orang-orang dianggap apa itu agak terpeleset. Tapi kan ya juga tidak fatal. Lagi pula Pak Bupati juga sudah minta maaf kan begitu ya, karena tuntutannya harus minta maaf dan sudah dilakukan, sudah minta maaf di publik, sudah dirilis. Kemudian juga begitu anggota dewan ini juga memimpin, ketika ada statement seperti itu atau ada kritikan dari warga masyarakat yang lebih kejam lagi, maka seorang pemimpin harus mampu menahan diri, harus bersabar, karena mereka sudah pimpinan semua Pak, nggak boleh emosi. Lah ini sesama pemimpin emosi-emosian. Lah terus rakyat jadi apa nanti? Lah ini saya katakan jadi seorang pemimpin itu berat, bukan hanya sekedar menjaga amanat, tapi juga menjaga perilaku, statement, ucapan harus dijaga semua. Karena apa, ini ngomong banyak orang, gitu ya. Jadi kalau bicara berat Pak Bupati sangat berat Pak. Banyak kalau mau emosi ya, karena merasa diri sebagai seorang pemimpin yang harus seperti lautan, tuncali telek bahasanya ya harus siap. Tuncali ndok asin ya kudu siap nampung. Tidak langsung kemudian direspon seperti yang terjadi beberapa waktu lalu ketika Pak Bupati ngomong sedikit menyinggung lembaga dewan, orang dewan, kemudian direspon seperti itu, kan seperti taman kanak-kanak akhirnya. Gitu loh. Artinya dua kubu ini juga harus saling memahami ya. Harus saling memahami juga.
Jadi makanya seorang pemimpin itu harus juga, sebenarnya kalau kita mau ideal seorang pemimpin, banyak tes screening yang harus dilakukan. Itu bukan hanya sekedar kesehatan saja, kemudian psikologi saja, banyak kan. Layak nggak orang ini jadi seorang pemimpin, layak nggak ini menjadi seorang anggota dewan, benar itu penting, termasuk bupati itu kan. Yeah. Dengan adanya peristiwa ini, masyarakat Sidoarjo itu harus juga ikut terlibat ya Pak ya. Iya. Intinya harus terlibat, ikut mengawasi, juga ikut memberikan input ya. Betul. Betul. Jadi sahabat, dalam ngobrol-ngobrol singkat ya dengan beliau Pak Sujani, tokoh masyarakat dan sekaligus pendiri Ruang Publik Sidoarjo, bahwasanya apapun yang terjadi di sini masyarakatlah yang dirugikan. Betul ya Pak ya? Iya, betul. Masyarakat dirugikan. Pak Bupati dan Pak anggota dewan semuanya, ayolah Pak, masyarakat ini jangan menjadi korban. Masyarakat ini Sidoarjo terutama ya butuh pemimpin yang bijak, yang bisa memahami kebutuhan ya Pak ya. Sidoarjo harus berbenah. Kita nggak maulah Sidoarjo ini masuk jilid 4 ya Pak. Ya. Masuk jilid 4, jangan sampai lah. Jadi ayo kita saling bergandengan tangan, cari solusi terbaik ya Pak ya. Semua harus saling menyadari, semua harus saling memaafkan, itu demi masyarakat Sidoarjo. Ya, kali ini Awas Maos, terima kasih Pak Sujani ya, mengucapkan semoga dengan pembicaraan ini mampu memberikan warna di masyarakat Sidoarjo. Ini lho Pak, unek-unek kan begitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.